Gimana teman-teman, hari Senin, good day hari ini. Kita mengawali market di hari Senin dengan market yang ini ya, masih temanya Chinese New Year nih, masih merah-merah nih. Nah, kira-kira gimana nih minggu ini ya? Oke, kalau kita lihat kemarin waktu hari Jumat ya, kebetulan di akhir sesi perdagangan itu IHSG tutup gimana ya, lumayan lah ya, minimal barang-barang yang kita punya tuh barang-barang yang lagi di market lagi pada trading ya, pas di market lagi jelek-jelek ini. So far dari porto saya masih oke ya. Nah sekarang gimana nih kalau hari ini, kalau dari big banks pada turun, terus harusnya barang-barang Konglo yang kayak paling rame itu sekarang ya barangnya Prayogo masih turun juga. Harusnya kita mau ngapain lagi? Oke, nah sebenarnya kalau kita flashback sedikit ya, kemarin waktu awal tahun ya kita sempat ngomong mungkin kita lebih ngelihat saham-saham yang Konglo stock itu mungkin lebih dapat flow lah. Nah sebenarnya dengan barang merah pas lagi market merah ini, apakah masih Konglo stock atau sebenarnya kita berubah nih ya? Nah sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, hampir nggak ada sentimen positif ya, teman-teman dari market ya. Dari luar kemarin kita punya keadaan market sebenarnya tergantung sama kebijakan luar ya, terutama kemarin yang awal-awal tahun mungkin Donald Trump punya tarif ya. Terus kalau sekarang juga sempat ada inflow, tapi sekarang juga kayak big bank ini pada turun. Oke, kalau bicara soal IHSG, pastinya IHSG ini didrive sama barang-barang atau emiten-emiten big caps ya, mostly penghuninya sebagian besar adalah big banks ya. Terus juga seperti kita bicara di awal, kayak semuanya BRI itu salah satu outflow terbesar tahun lalu sampai year on year ya, kurang lebih 30 T something ya. Nggak tahu outflownya sekarang berapa. Nah, saya belum cek. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya, sudah cukup nggak turunnya? Nah, ini mungkin yang lebih kita harus lihat ya teman-teman ya. Di masa 100 harinya presiden baru kita, sebenarnya kita bisa ngeliat ya ada banyak yang dia buat ya. Salah satunya hari ini resmi di launching itu adalah Danantara. Apa Danantara nanti bagus atau enggak? Nah sebenarnya ada analis dari Morgan Stanley itu ngeliat kalau Danantara ini dikelola dengan baik ya harusnya bisa kontribusi ke market akan baik juga. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman ya, kalau kita ngomong plan bagus, tapi kalau execution kita masih harus lihat juga. Makanya kalau bicara topik di first half atau quarter 1, quarter 2 itu lebih ke adjustment. Kira-kira nih first half kita mau ngapain. Dan kalau kita mau lihat positifnya, kita harus ngelihat lewatin first half, nanti baru kita lihat second half. Tapi kalau bicara dari potensial tahun 2025 gimana? Nah ini ada beberapa view dari market ya teman-teman. Nah salah satu yang menarik ya, kalau saya baca dari beberapa report asing ya. Nih pola siklus psikologis investor ya, mengikuti pola klasik yang digambarkan oleh Sir John Templeton ya. Pesimism, terus skeptism sama optimisme. Nah, kalau dari pesimism ini sebenarnya kemarin dari tahun 2002 sampai 2023 investor retail itu ini di US ya, investor retail itu menjadi penjual bersih dengan prediksi keuntungan S&P 500 itu cuma 4%. Skeptisnya itu 2023 sampai 2024 ya, investor ini ragu untuk menambah portfolio walaupun pasar udah naik signifikan. Nah 2024 arus dana retail ini mulai positif dan proyeksi Wall Street itu lebih bullish untuk tahun 2025. Nah terus ada juga yang ngomong ini, kalau dilihat ya sebenarnya kesimpulannya kalau dari yang saya lihat research reportnya tuh pasar ini saham global ya, terutama US tuh masih menawarkan peluang 2025, tapi mungkin akan lebih bullish tahun 2026. Nah sebenarnya cukup menarik. Nah tapi yang mau saya sorotin di sini adalah 2025 sebenarnya gelap apa enggak, apalagi dari 2025 ini kok nggak ada good news ya, kok semuanya barang-barang yang kemarin turun kita selama ini berlindung ke barang-barang Konglo, hari ini Konglonya juga digabrukin turun deh. Nah ini sebenarnya yang mau kita lihat dari sisi technical, sebenarnya benar nggak? Kenapa kalau kita lihat dari sisi teknikal, balik lagi teknikal tuh paling gampang. Kalau kita ngomong barang bagus, barang jelek ya, semua yang naik bagus, semua yang turun ya mungkin belum bagus gitu. Oke.
Itu mungkin gambaran besarnya bagaimana IHSG sebenarnya. Kalau kita lihat tren besar dari IHSG ini masih dalam pola downtrend. Tapi kalau kita bicara dari supportnya, sebenarnya IHSG limited downside banget udah teman-teman ya. Kalaupun semuanya akan ada pembentukan atau pola reversal, ya kita harus beresin atau lewatin itu. Memang agak painful, tapi don't worry, kalau kita ngelihat second half ini akan bagus. Harusnya kita punya waktu adjustment another 4 bulan lagi ya. Ini Februari udah mau berkelar, mungkin Maret, April, Mei, Juni. Nah nanti setelah itu mungkin market kita getting better. Artinya kalau market lagi jelek ini, pesimism, orang-orang pada nggak mau beli barang. Sebenarnya ada waktu yang paling bagus beli barang ya waktu orang-orang lagi ini ya lebih pesimis. Tapi barang apa yang mau dibeli? Nah ini mungkin yang kita lihat hari ini. Oke, jadi kurang lebih itu pengantarnya. Nah kita lihat kalau dari technical chartnya gimana. Sebentar ya. Agak silau ya. Ya, jadi teman-teman yang kita bicarain tadi, IHSG itu kan sebenarnya kalau dari daily time frame itu memang jelas banget ini masih downtrend ya teman-teman ya. Kalau semuanya teman-teman yang mengikuti pola atau sebenarnya lebih suka menggunakan moving average, ya ini obviously dia downtrend. Tapi balik lagi nih, semakin dia lebar, semakin dia jauh atau semakin bolak-balik mantul, mungkin at some point dia akan reversal. Nah kalau teman-teman mau ngelihat lebih jauhnya begini nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya dari sini kita bisa lihat support, dan kali ini kasih support juga, support major, nggak pernah break. Ya selama dia nggak break, kita nggak usah terlalu berpikir jauh. Kalau break gimana? Kalau semuanya break ini akan lebih rendah lagi. Itu bukan subjek yang kita akan bahas, karena menurut kita nggak ada gunanya juga kita jadi cenayang. Nah lebih baik kita fokus. Oke, marketnya sekarang harusnya bagaimana? Kalau kita ngelihat marketnya lebih cenderung mungkin ada reversal juga at some point ya, tapi mungkin reversal perlu waktu yang tadi kita bicarain ya. Apa yang teman-teman kan harapkan dari reversal? Misalnya nih pola reversal yang paling gampang ya double bottom lah. Oke, let's assume kalau itu bakal double bottom. Jadi mungkin ada waktu di mana dia akan retesting dari supportnya sebelum dia naik ke atas. Tapi so far yang perlu kita tunggu adalah katalisnya apa atau sentimennya apa. Kalau sentimennya kayak sekarang ya di Q1 biasanya itu laporan annual dari company atau dari tunggu. Nah, ini mungkin lebih enak nih. Oke, mungkin kalau semuanya dari Q1 biasanya di bulan Februari kan biasa banking dulu tuh. Nah nanti mungkin Q berikutnya itu di Q1 punya report. Nah teman-teman harus lihat patternnya, harusnya akan berulang. Nah, tinggal sekarang kita mau ngapain nih. Nah so far dari IHSG memang belum ada trend reversal. Cuman barang-barangnya yang kita lihat nih hari ini sama-sama kita lihat apa aja sih yang menjadi yang menarik untuk disorot. Oke. Salah satunya kalau kita lihat mengacu sama barang-barang yang kita udah punya masuk stok pick kita ya. Overall hari ini banyak banget barang yang masih turun ya. Nah, berarti kalau begitu barang-barang mana yang paling menarik? Paling gampang adalah barang-barang yang masih di area-area support. Nah, ini salah satunya yang menurut saya menarik ya. Kita masih ngelihat kayak brand ini overall juga masih ranging, teman-teman ya bisa lihat. Terus juga ada dua big gaps area. Nah, apapun story-nya di sini atau di sini ya, mereka punya story apapun selama dia bergerak ranging, kita bisa assume ya ini harga paling rendah atau downside kita paling jauh deh. Dan ini upside kita yang paling jauh. Nah, kita masih ngelihat overall dari brand ini kan pergerakannya ranging, harusnya area-area sekarang nih sebenarnya dengan risk 16% itu menjadi salah satu emiten yang cukup menarik untuk dilihat ya. Terus juga kayak Raja salah satunya, ini sebelum ada yang tanya ya kita bahas dulu ya. Nah ini salah satu yang overall structure market belum break atau belum berubah, belum ada new low. Kita masih optimis ngelihatnya overall dari tren ini juga masih relatif cukup stabil ya, bergerak di atas moving average, no new low structure. Nah harga-harga sekarang malah jadi menarik untuk dikolek.
Dan banyak lagi nih teman-teman ya. Salah satu yang hari ini kita barusan entry itu Ratu di area 7150 sampai 7725 untuk entry points. Nah ini juga sebagai entry point yang menarik. Nah menurut kita structure marketnya belum break, ya udah good to entry. Jadi kurang lebih itu sih, kita lihat gambaran sambil kita jawab pertanyaan teman-teman di sini ya. Oke. Oke, tadi salah satu yang tanya MLPL breakout kah? Bolehkah view-nya? Oke, kita lihat nih MLPL breakout apa enggak? Ya, secara structure market ya ini lebih kayak rounding ya dia. Terus juga ya minor trendnya ini sebenarnya nggak ada new structure perubahan. Tapi kalau kita ngomong nih ya, ini sebenarnya area psikologis area psikologis yang lama nih teman-teman ya, di area sekarang 109. Nah teman-teman bisa ngelihat kalau dari sini ya, dari multipolar ini dekat-dekat resist area, terus juga dia nih yang paling menarik nih. Hari ini ada big rejection, terus juga ada ledakan volume juga. Nah ini sebenarnya tinggal kita lihat nih shadownya di atas atau di bawah. Kalau shadownya di atas biasanya itu lumayan banyak seller. Nah kalau udah kayak begini sih saya biasanya nggak akan coba untuk gambling lagi atau betting lagi. Saya akan cari barang lain. Jadi kalau bicara MLPL ya untuk stage sekarang mungkin saya akan skip dulu nih kalau mau masuk ke sini. Kalau barang lain gimana? Misalnya nih ya ini oke, PSAB salah satu yang menarik juga. Nah PSAB juga sama nih. Ini sebenarnya area psikologis menurut saya kalau dia ada pas pullback lebih dalam, I think sekitar 260 itu mungkin kita boleh lihat nih. Untuk sekarang bagus apa enggak? Ya kalau di area resist atau pas di area psikologis, terus kita lihat secara kalau kita ngukur target kenaikannya udah kena, ya udah jangan dikejar. Kita nggak perlu maksa kejar untuk masuk sekarang. Ada barang lain lagi yang misalnya lagged. Nah carilah barang yang lagged, itu barusan lebih comfortable kita untuk masuk di sana. Bagaimana dengan DSNG? Nah I think kalau DSNG salah satu yang menurut saya cukup menarik juga selain TAPG ya. Kalau teman-teman ingat ya, kita pernah bahas juga TAPG, DSNG untuk di level selama dia nggak break support, selama dia masih ada masih di area sini ya. Saya rasa kalau mau betting atau sini ya, mungkin kalau kita mau ngambil reboundnya, I think sekitar 1040 atau semuanya dekat-dekat 1100 itu mungkin masih bisa ya. Kenapa? Karena overall kita bisa ngeliat ya, ada potensial dia buat new low juga, new lower high maksudnya secara structure market. Dan lebih baik kita nunggu, karena kalau kita misalnya tarik nih garis dari sini sampai sini ya, ini sebenarnya kan belum ada clear trend reversal. Nah jadi lebih baik wait and see dulu ya. Coba kalau kita lihat TAPG-nya, dan justru ini lebih menarik nih TAPG-nya. Ini ranging, terus calon perubahan structure waktu dia turun ini sebenarnya ya teman-teman lihat seller, terus marketnya di sini juga volume lumayan kecil ya. Nah sekarang cuma 8% risk dengan upside 15%, ini malah lebih menarik. Nah salah satu yang paling tinggi ya kenaikannya ada di ANJT nih. Nah tapi seberapa liquid barangnya teman-teman pinter-pinter ya ngelihatnya liquid barangnya apa enggak ya. Nah ini menurut saya cara lihat structure market yang baik justru barang-barang yang seperti ini yang kita cari gitu ya. Medco. Oke, kalau kita bicara Medco, depends. Teman-teman mau ngeliat Medco dari sisi mana nih, oilnya atau goldnya? Kalau semuanya kita ngomong mengenai sama goldnya, momentum karena goldnya naik, oke, mungkin make sense karena aman dari Medco ini kan punya aman berapa persen. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi oil ya, sebenarnya kan oil ini teman-teman bisa ngeliat ya, kalau kemarin si Presiden Donald Trump ini mau mendamaikan dari Rusia sama Ukraina. Nah otomatis kalau perang kelar ya emas ini nggak lagi limited ya supply-nya. Jadi kalau oil-oilan lihat sentimen seperti itu seharusnya ya nggak begitu menarik dari oilnya ya. Kalaupun ada mungkin karena inventory
atau pembatasan produksi doang itu teman-teman ya. Tapi kalau jelas kalau sentimennya perang ini mungkin udah nggak begitu banyak ya. Nah menurut saya kalau dari Medco masih wait and see dulu ya, kalau mau masuk menurut saya masih tunggu dulu karena belum ada clear structure yang berubah. Menurut saya agak betting ya kalau masuk sini, kecuali ya gini nih, kadang-kadang ada yang tanya, loh kalau saya nggak masuk naik di mana? Nah kadang-kadang gini, naiknya naik apa dulu? Naik ikut tren atau naik rebound? Kadang-kadang kalau kita ngomong masuk padahal dia cuma naik rebound, ya hari ini kita bisa ketawa naiknya, besoknya dia masih turun lagi, sama aja gitu. Nah yang saya lebih prefer itu adalah naik yang memang strukturnya berubah atau yang memang dia masih trending gitu. Nah kalau semuanya belum trending, menurut saya nggak begitu worth it sih kalau mau masuk ya. Oke, nah contoh kasus Medco, saya masih nunggu dulu. Menurut saya masih belum begitu menarik untuk masuk sekarang ya. CBDK, oke, CBDK gimana nih CBDK? Masih bagus. So far kalau kita bicara bagus, apa dulu yang bagus nih? Apakah secara fundamentals, atau secara sentimen, atau secara technical, atau yang mana dulu nih? Nah kalau kita bicara dari fundamental, ya belum ada fundamental yang berubah ya teman-teman ya. Muslim mungkin kemarin karena ada isu yang kemarin ya, kalau teman-teman lihat ya, nggak ada satu isu yang 1 tahun full jadi isu. Ya at some point dia akan reda, semua emiten akan sama. Nah kalau bicara dari risk ya harusnya untuk harga sekarang risknya paling dekat kita bisa ngelihat ya 6550 ini ya, berarti udah nggak gitu jauh lah. Terus teman-teman juga bisa ngelihat ya dari sini kemarin ini nih tanda paling jelasnya. Teman-teman bisa ngelihat ya di mana yang ada shadow panjang ini, terus ini ya. Nah ini barang-barang di area sini ya. Ini sebenarnya kasih lihat nih kalau market ini apresiasi kalau harga-harga di level-level sekarang itu cukup murah. Dan memang belum ada new structure perubahan atau sebenarnya belum ada new high, tapi at this level dia bergerak ranging dan dia sebenarnya nggak turun lebih dalam lagi, means kita punya downside itu terbatas. Nah harga sekarang nih kalau kita mau coba masuk berarti downside sekitar 10% versus upside ya kurang lebih 43%. Tapi baik lagi sebelum kesini teman-teman kan harus make sure ini perubahan strukturnya benar-benar ada atau sebenarnya benar-benar kejadian. Kalau enggak ya mungkin enggak dulu. Tapi balik lagi nih teman-teman, bagus apa enggaknya depends dari teman-teman punya point of view. Kalau semuanya dari risk ya ini menarik karena cuma 10%, yes ini bagus. WiFi ya kalau bicara WiFi bagus apa enggak depends teman-teman punya dari mana. Kalau teman-teman belum punya ya mungkin lumayan mahal ya. Kalau saya suruh masuk ya I think area-area 1905 1720 itu mungkin lebih menarik untuk entry. Untuk this level saya nggak prefer. Tapi kalau dari sentimen yang ada, terus dari volume yang ada, sebelumnya nggak ada volume, tahu-tahu meledak ini, ya ini clear kalau semuanya ada something di company ini atau di emiten ini yang membuat market itu bergerak ya, atau direspon sama masyarakat atau market atau pelaku pasar itu naik ke atas. Nah ini sebenarnya kalau bicara WiFi bagus apa enggak, ya masih oke. Saya masih ngelihat potensi naik ke atas masih ada. Berapanya? Nah kita harus nunggu dulu nih. Kalau dari hitung-hitungan ya mungkin sekitar 4780 itu bisa aja kejadian. Tapi entry level berapa itu menentukan teman-teman punya holding power berapa lama. Kalau masuk harga sekarang dibawa turun belum tentu kita bisa hold lebih lama. Or kita pelurunya masih ada apa enggak. Nah ini sebenarnya balik lagi keputusan teman-teman. Antam ini sebenarnya enak nih kalau kita lihat ya. Ranging movement ini hampir sama kayak brand ya. Setiap kali di daerah support dia mantul di sini, dia mantul ke bawah lagi. Ini pernah kejadian juga nih di tahun. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, same pattern ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali kurang lebih 20% something ya, atau 18% saya lupa ya. 18% kalau teman-teman bisa secure 4 kali, 5 kali movement 1 tahun ya, isi money untuk kelihatan minimal 30-40% di kantong ya teman-teman ya. Balik lagi, tinggal berapa lama teman-teman bisa tunggu. Nah kalau teman-teman dapatnya harga paling murah atau pas di area support, ya bagus untuk ditunggu. Untuk dari sekarang mau masuk, ya menurut saya lumayan tinggi ya. Kalau apalagi kayak kita ngeliat chance dia untuk bergerak ranging masih besar.
Kalau di big bank sudah minus 10%, apakah perlu cut loss? Oke, good question. Ini banyak sekali yang tanya ke kita. Nah, pertanyaannya gini nih. What happen kalau teman-teman waktu 2% cut loss? Mungkin nggak ada yang mau masuk, nggak ada yang mau cut loss ya. Nah, kalau udah 10%, nih, fact-nya gini teman-teman ya. 2023 itu Bank Mandiri 1 tahun 24%. Oke. Bank-bank lainnya mungkin sekitar 16 atau 18% lah. So kita bisa ngomong kalau bagus-bagusnya banks itu bisa 1 tahun ya, full year dari Januari sampai Desember itu sekitar 12 or 16% ya. Kalau udah minus 10%, berarti kira-kira nih downside mau berapa banyak lagi nih teman-teman ya. Ya memang beberapa banks itu punya outflow lebih banyak kayak Bank BRI ya. Nah kalau begitu, tunggu dulu, ini bank apa dulu ya. Tapi mungkin logiknya gampang gini. Kalau udah turun terlalu dalam teman-teman ya. Dan kemarin ya Indonesia di downgrade sama Morgan Stanley. Berarti kan at some point kalau di downgrade itu barang akan lebih gampang murah. Atau downside-nya udah gak banyak ya. Karena udah bersih, udah orang asing udah gak ada lagi. Atau fund asing gak ada lagi. Nah at some point dia akan murah. Nah kalau udah murah, begitu Indonesia atau semuanya begitu next quarter itu laporan keuangannya bagus, itu akan jadi satu sentimen kecil. Nah tinggal kita lihat sentimen makro apalagi yang bisa mempengaruhi barang yang naik. Nah kalau bicara 10%, kalau udah terlalu telat cut loss, malah nanggung cut loss, begitu kita cut loss dia rebound, nanti sakit hati kan sayang gitu ya. Nah tinggal banknya apa dulu nih. PIFA kemarin kan barusan ini ya isu juga ya. Nah ini mungkin saya lihat kalau dari PIFA sebenarnya apa yang mau ditanya, bagus apa enggak ya. Kalau bagus saya masih ngelihat ada sih potensi naik lebih tinggi ya, tapi entry point di mana think kalau 204 kalau mau masuk better daripada masuk harga sekarang. Terus kalau semuanya udah punya gimana ya, hold aja. Kalau udah punya saya masih ngelihat ada chance untuk naik lagi lebih tinggi. Atau teman-teman bisa spek di area 212 kalau mau entry ya. Terus kalau INPC, nah ini ya Bank Artagraha nih. Bank Artagraha. Oke. Nah, ini sebenarnya bagus apa enggak? Kalau kita judge dari technical, saya masih ngelihat sebenarnya ini not bad ya. Teman-teman bisa ngelihat ya waktu dia kemarin naik volume lumayan, ini volumenya kecil atau turun. Nah ini sebenarnya alias kalau kita buang barang atau orang yang jual itu jual tanpa volume ya teman-teman ya. Nah tinggal berapa risk levelnya kita. Nah kalau saya masih ngelihat maksimal yang saya bisa toleransi itu di 151. Kenapa? Karena satu ini lumayan volatile teman-teman, bisa naik kencang terus bisa turun kencang juga. Nah juga teman-teman bisa ngelihat structure market belum juga break atau sekarang di sini area support ya. Tinggal yang berikutnya nih belum ada reversal. Nah kalau kita masuk harga sekarang nih berarti kita betting berharap dia ada mantul atau sebenarnya ada rebound ya, which is sebenarnya kurang begitu wise. Tapi kalau kita bicara dari risk levelnya ya udah lebih kecil lah daripada sebelumnya. Nah saya batasin di 151. Entry point ideal kita tunggu reversal. Untuk sekarang sih menurut saya belum. Oke, Maya dan ADI. Maya, oke. Ini saya nggak begitu suka chartingnya ya. Juga dia lebih gampang downtrend. Kalau dari ADI gimana? Nah ini sebenarnya yang menarik untuk ADI dan semua coal emiten ya. Coal kita masih nunggu sih teman-teman ya, sentimen yang kemarin kita juga bicarakan ya. Sebenarnya apakah nanti itu pemerintah akan memberikan penurunan royalti. Nah ini sebenarnya belum ada kejelasan juga. Cuma untuk level sekarang udah rendah, daerah-daerah support sebenarnya nothing tulus ya. Kalau mau kita mau beli harga sekarang, paling kalau sebenarnya kita mau sediain stop lossnya di sekitar 7.225, harusnya juga downside-nya nggak begitu banyak ya. Jadi harusnya sih kalau secara risk itu cukup menarik. Kalau secara sentimen masih belum berubah. Nah kita tinggal nanti tunggu. Nah apalagi
Biasanya kalau emiten dia ini lumayan rajin nih bagi-bagi dividen nih. Nah biasanya kalau dividen ya kasih sentimen lumayan menarik juga ya. Nah kalau kita ngomong dari ADI otomatis ya sama seperti kita ngomong Adaro dulu ya sebelum di spin off, harusnya Adaro ya nggak ada signifikan perubahan ya, tinggal kita ngelihat nanti gimana dia punya laporan keuangan berikutnya. Menurut saya sih kalau dari sentimen cukup menarik untuk kita tunggu dia punya kenaikan sih. Oke, apalagi JAR. Oke. JAR ya, ini sebenarnya salah satu emiten yang juga lumayan volatile ya. Sebenarnya orang-orang beli ini kan banyak menyangkut pautkan sama hal lain ya, tapi overall kita mesti ngelihat ya structure market, dia nggak ada new structure perubahan ya, dia malah sebenarnya enak nih kalau barangnya seperti ini, setiap kali turun dekat-dekat support masuk, setiap kali turun dekat-dekat support masuk ya. Harusnya sih any pullback mungkin kalau teman-teman ngelihat ya, saya masih ngelihatnya sebenarnya lebih ke ranging movement. Saya rasa kalau pada area-area sini kalau ada orang take profit itu harusnya make sense, karena ya resisten, apakah dia break nggak ada yang pernah tahu. Tapi bilang di sini kalau kita nggak pernah nggak pernah take profit, dia turun lagi juga sakit hati. Lebih baik pas dari sini take profit, kalau dia turun lagi ke bawah kita masuk sih. NSSS, nah ini juga lumayan nih, momennya juga menurut saya salah satu yang cukup menarik ya, dibanding DSNG. So daripada yang lain tadi, menurut saya ini yang paling menarik secara teknikal. Area 300 dengan risk level cuma 11%, or even kalau kita mau kecilin sampai 270 itu mungkin sekitar ya 10% ya. Nah ini sebenarnya cukup menarik, risknya sama rewardnya kurang lebih 1:2 juga. Harusnya ya ini boleh dimasukin dalam watchlist kita sih. AALI belum sih, kalau saya masih belum begitu suka kalau untuk AALI. BRMS juga kita ada di stock pick, memang ada kemarin gap ya, open gap 394 sampai 404. Terus kita masih ngelihat target kita punya kenaikan di angka 496. Jadi untuk entry level pas di area gap area harusnya masih menarik. Minimal depo berapa? Oke, saya nggak paham depo apa ya nih. Petro juga masih ada di stok punya kita teman-teman ya, salah satu yang lumayan mirroring ya sama Raja ya, movementnya ya Petro. Area-area sekarang kalau mau entry sebenarnya juga masih oke, or sampai 3.330 saya rasa juga masih entry level yang cukup bisa dipertimbangkan. Doit, oke ya, ini juga masih downtrend so far. Apalagi ya kita ngelihat. Malam Pak Pandu, lama ndak ngobrol. UNTR, oke. Overall UNTR menurut saya juga cukup menarik, tapi mungkin pergerakannya lebih kalem ya teman-teman ya, dibandingin sebentar ya, dibandingin emiten-emiten lain ya. Jadi 11%. Nah tinggal balik lagi, ini mungkin ada yang bosan ya dengerin ya. Tinggal berapa lama kalian orang mau nunggu 11% itu. Kalau sebenarnya kita punya duit jumbo gitu ya, nunggu 11% worth it, karena duit kita nggak bisa masuk ke emiten yang lebih kecil. Nah mungkin menarik. Tapi kalau kita lebih gesit ya sebenarnya menurut saya kelamaan sih masuk UNTR ya. Nah, memang risk level 3%, which is cukup menarik. Kalau sebenarnya teman-teman mau trading, saya rasa kalau mau ngambil 3% sampai 5% ya UNTR sih boleh ya, harga-harga sekarang. Data ya ini udah tinggi lah, susah pas lagi pullback aja carinya. Dan ya udah like untuk take profit sih teman-teman ya kalau untuk WRG ya, atau cari waktu di bawah deh. Inco belum, dan belum menarik nih, masih belum menarik ya, masih downtrend malah. Tunggu dulu kalau Inco masih belum menarik nih. TOWR, BBTN. Oke.
Tower juga masih belum menarik, BBTN juga masih belum menarik ya, apalagi kalau kita bicara banks ya, apalagi BBTN ini sebenarnya harusnya nggak jauh-jauh sama sentimen dari suku bunga nih. Nah kalau semuanya suku bunganya nggak turun, terus juga ini relate ke perumahan, ya mungkin belum ada momentum yang positif banget ke BBTN, menurut saya masih belum sih. BMRI dan BBNI. Nah, nanti pertanyaannya, mana nih barang yang paling murah untuk dikolek ya? Nah, secara teknikal sama sih hampir semua bank ya, pergerakannya umumnya sama. Belum ada yang menarik juga. Kalau dari BBNI juga masih di bawah juga, masih turun juga. Nah, ada interesting fact satu nih ya, teman-teman bisa ngelihat ya, ini udah mulai ranging ya, walaupun besar. Nah, tapi tinggal kita cari mana yang paling menarik dari bank-bank yang udah murah nih. Nah, mungkin satu lagi biar lengkap ya, BBRI. Nah, tinggal mana yang paling menarik. Nah, sekarang logiknya gini teman-teman ya. Kalau kemarin Bank BBRI ini salah satu bank yang dapat outflow paling banyak ya, berarti dinilai sama fund atau asing ini sebenarnya nggak begitu menarik. Hal yang sama kalau semua pada murah ya, mana yang paling banyak orang udah keluar, itu emiten yang paling gampang akan mereka masuk lagi berikutnya ya. Nah itu mungkin yang logiknya ya teman-teman, yang menurut saya lebih menarik untuk dilihat. Tinggal momentumnya apa untuk lihat terus semuanya ada inflow di BBRI atau bank-bank lainnya. Nah menurut saya sih kita tunggu waktu aja. Kalau untuk dari bank-bank ini perlu nunggu sih paling lama sampai second half ya. Harusnya bank-bank ini masih bisa rebound atau bakal jalan sih atau menarik sih. Mengapa market merespon negatif dan antara apakah tingkat kepercayaan bla bla bla. Oke, bagaimana sih BUMN yang tergabung di sebenarnya kita nggak bisa ngomong loh dan antara itu jelek. Sebenarnya dan antara ini bisa bagus juga, tinggal pembuktian ini kan perlu waktu ya. Dan sekarang kita lihat ya, kita yang di periode awal nih, kita masih ngeraba-raba nih kebijakan pemerintah ini seperti apa. 100 hari kerjanya presiden yang baru sama 3 bulan ke depan, 3 bulan ke depan sama 1 tahun ke depan ini apa? Apakah jangan-jangan nih nanti besok-besok mereka akan reshuffle kabinetnya? Kita nggak tahu nih, ini masih raba-raba. Jadi kalau teman-teman lihat bagus apa enggak, belum tahu juga nih, harus nunggu juga ya, karena pemerintah kan harus adjust berapa banyak hal ya. Salah satu kemarin kalau teman-teman ingat ya, pemerintah potong untuk ya government spending ya. Nah kalau teman-teman lihat dari komponen GDP kan ada consumption, investment, government spending, terus ada investment, terus ada ekspor kurang ini impor. Nah kalau salah satu komponennya aja dikurangin, berarti GDP kita pasti berkurang tuh teman-teman ya. Nah tinggal kita lihat rumusnya nih, C tambah I tambah G tambah X kurang minus kurangin impor, itu mana yang memperberat kita punya GDP. Nah kalau semuanya itu rumusnya nggak bagus, ya pasti orang atau investor lain tuh ngeliatnya ini nggak menarik nih. Nah bisa aja orang lain ngeliat, oh ini kan dari governmentnya dinilai belum cukup comfortable buat asing atau semuanya orang lain atau investor itu cukup positif ke sini. Makanya kita nggak bisa ngeliat nih, tebak-tebak nih kalau dan antara dinilai jelek atau bagus. Nah ada yang ngomong jelek, ya itu cuman asumsi belaka atau semuanya kayak cukup subjektif ya untuk sekarang ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat komponen yang mengelola di sana itu juga bukan orang-orang yang baru juga, ada Ibu Sri Mulyani juga. Harusnya teman-teman kasih waktulah untuk bisa ngomong jelek atau bagus itu. Emiten apa aja yang dinilai bisa kasih opportunity tinggi di tanah. Oke, kita bicara kalau emiten BUMN ya yang tergabung ya. Mungkin kalau paling gampang BUMN karya atau bank-bank ya, harusnya balik lagi nih teman-teman, kita ngelihat jelek karena memang lagi outflow. Besok-besok kalau ada inflow juga yang jelek itu kan menjadi shift
cara pikir kita. Menurut saya sih kasih waktu lah. Market juga nggak mungkin turun terus. At some point dia akan rebound. Nah tinggal kita harus pikir positif kapan nih market akan rebound. Untuk sekarang ya memang belum kelihatan, tapi kita harus tunggu baik-baik ya, nunggu kapan momentum dia reversal ini. JIHD. Oke, JIHD gimana? Ya kita bisa lihat lah, JIHD sebenarnya juga masih belum uptrend juga. Sebenarnya kalau pas dia naik juga naik untuk turun. Ya kenapa kita harus betting di sini ya teman-teman? Yang menurut saya belum waktunya untuk betting juga, belum waktunya masuk juga. Cari yang lain dulu kalau untuk ini. Pani. Nah, Pani nih teman-teman kalau lihat ya, grafiknya memang merah nih teman-teman. Tapi kalau dilihat ya, sebenarnya Pani ini hari ini naik 2,35%. Just hari ini tuh open gap up. Ya, which is okay, ya oke juga, not bad sebenarnya. Tinggal kita bisa ngelihat ya teman-teman ya, downtrend yang kemarin itu nggak lagi translate ke chart ini untuk lebih rendah. Nah, menurut saya sih sebenarnya kalau ada pas lagi pullback, atau sebenarnya lagi ada let's say 50% dari sini ya, menurut saya mungkin boleh dikonsider untuk masuk sih. Oke, kita lihat lagi apa nih. Petro tadi udah dilihat ya, Elang Group. Berarti kalau Elang Group, nah ini udah mulai tinggi juga. Terus SMA juga menurut saya hari ini akan mana-mana. Ya tunggu dulu deh. Tapi kalau suruh pilih SMK, SMA atau MTech, ya saya melihat sih SMA-nya lebih menarik. SPAX, waduh. SPAX apa nih? Nggak ada tuh SPAX di tempat kita. Nah ini juga tunggu dah, skip dulu. Kalau untuk ini WRG tadi udah bahas ya. IMJS, IMAS ya, hari ini yang naik banyak ya, IMAS, IMJS. Nah ini sebenarnya teman-teman mungkin bisa baca di berita ya, tapi overall teman-teman bisa ngeliat ya, daerah support, dia ada rebound. Nah saya masih ngeliat gini, sama statementnya kalau kita bicara tahun ini harusnya kita lebih fokus ke barang-barang yang konglo ya. Nah, tinggal barang-barang di luar konglo atau sebenarnya ada sentimen atau yang nggak ada corporation biasanya memang naik bisa rebound ya, tapi biasanya dia kenaikannya nggak begitu sustain ya, momentum doang. Jadi menurut saya yes ini memang relate ke Salim Group, tapi sebenarnya bukan dia ada sampai corporation kemana. Jadi kalau menurut saya masih ngelihat mungkin pas rebound ini momentum untuk taking profit sih ya, kalau sebenarnya kayak IMJS ya. Terus dari IMAS-nya juga pergerakannya sama ya, biasanya lumayan mirroring ya. Menurut saya juga cari take profit sih kalau pas lagi naik begini ya. Kenapa? Saya masih percaya barang-barang yang cepat naik itu biasanya orang-orang lebih takut besoknya turun. Nah jadi secara psikologi lebih baik orang taking profit gitu kalau barang-barang kayak gini. Oke, CMNP. Nah ini turun ya setelah kemarin ada kabarnya ada Salim mau masuk ya, itu dijual ke Salim. Jadi menurut saya untuk sekarang sih belum menarik CMNP ya, masih tunggu dulu. Tron, nah ini juga boleh taking profit sih harus ini ya. Cleo, oke. Cleo ini sebenarnya ada di kita punya trading ideas. Tapi yang nggak kita expect sebenarnya penurunannya atau banyak pullbacknya dalam ya. Memang kemarin kan dia mau masuk ke ini ya indeks ya teman-teman ya. Nah tinggal apakah dia besok ini ya berapa hari ke depan dia bisa respect daripada support area dia. Tapi kalau respect sebenarnya tujuannya cuma satu, menurut saya masih ngelihat taking profit atau sell BEP sih teman-teman ya. Karena structure market tentunya kita nggak berharap ada perubahan structure, tapi kalau ini sign-nya sebenarnya nggak begitu bagus, dan menurut saya kalau pas naik ya kita bisa taking profit atau sebenarnya kita keluar dari sini ya. SSIA ini juga masih belum menarik ya, ada beberapa report, beberapa research, tapi secara technical belum ke translate untuk di uptrend, jadi mungkin tunggu aja dulu. TOTL juga
harusnya secara fundamental juga cukup menarik ya. Tapi saya melihat dari structure marketnya atau technical masih belum ada reversal atau masih belum menarik. Meja ini menarik sebenarnya kalau meja. Dia masih naik ya, belum break juga, cukup rapi ya. Salah satu barang yang saya suka kalau untuk trading pendek ya. Tapi mungkin concernnya adalah berapa banyak dia punya turnover gitu. Barang apa lagi ya, coba kita lihat. Ini juga masih menarik sih kalau mau dilihat ya. Bevin ini juga masih downtrend, masih belum menarik. BDKR juga masih belum menarik. AMRT itu kemarin kita sempat call, terus habis gitu dibuang ya. Kita cut loss karena dia break dari structure market yang kita mau. Kita masih nunggu dulu kalau mau masuk. Untuk sekarang sih skip. Terus apa lagi? IMAS IMJS tadi udah bahas. MAPI Avia, MAPI naik ya teman-teman ya. Kita masih ngelihat ini menarik. Sebenarnya saya lumayan suka, tapi kemarin kita sempat masuk di mapa cut loss ya. Kita masih nunggu dulu untuk cari entry point lagi. Untuk sekarang kalau mapanya masih belum menarik ya. MAPI juga udah lumayan tinggi. Kita masih tunggu dulu, wait and see dulu. Kalau untuk Avianya ini juga masih belum sih kalau saya ini ya. Wika Bumi Dewa, Wika juga masih belum menarik. Dari Bumi juga tunggu dulu deh kalau ini ya. Sama kayak ADI tadi. Dewa so far juga sebenarnya kita taking profit kemarin. Kita lagi cari entry point ya 119 sampai 124. Kita masih nunggu di sana. BRI tadi udah dibahas. ADI ada harapan naik nggak? Nah, kalau kita bicara nih ADI ya, harapan naik apa enggak? Kalau dari structure market begini ya, belum kelihatan mau naik nih. Malah sebenarnya tunggu dulu aja. Kalau mau masuk sekarang, jangan dulu, tunggu aja gitu. Kalau IKN jadi, ya balik lagi kita nggak bisa tebak IKN jadi apa enggak atau mundur atau enggak. Nah ini kita nggak bisa timing itu sih teman-teman ya. Yang jelas waktu ada satu hal yang jadi itu biasanya kebentuk di chart ya, which is belum ada sekarang tuh. Wintermal. Nah, Wintermal ini kalau ini sih emiten-emiten yang kalau kita hold harusnya agak lama nih ya. Menurut saya sih kalau sekarang belum ya, belum menarik nih. Kita lihat lagi PNLF juga nggak menarik, dia turun terus ya. Kita cari exit nih sebenarnya untuk ini. PSAB. TBK apa pernah ada kan untuk ajaran teknikal ke klien? Well, kita pernah contribute ke universitas atau sebenarnya ke beberapa event ya teman-teman ya. Tapi kalau semuanya untuk berapa dalam teknikalnya, baik lagi teknikal ini itu sama seperti teman-teman bawa mobil ya, atau semuanya jam terbang bawa kendaraan. Kalau semuanya jam terbangnya cuman belajar 1 jam atau setengah jam teori ya sebenarnya nggak begitu ngefek walaupun kita ada pelajaran. Itu sebenarnya lebih intensif yang lebih bisa berhasil atau bisa jadi ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar ya coba lihat kita punya IG Live ya, itu sebenarnya ada banyak bahasan teknikal ya, beberapa teknik itu sebenarnya teman-teman bisa capture juga di sana. Nah itu mungkin sarana teman-teman untuk belajar sih. Asus yang sekarang jadi ASKO. Nah teman-teman kalau ngelihat ya, nggak ada Asus ya, sekarang gantinya jadi ASKO ya. Nah fundamental sebenarnya kita masih ngelihat setelah dia ganti nama, marketing costnya berapa lama akan translate ke revenue ya. Overall kalau dari technical kita masih ngelihat sebenarnya pergerakan dan ranging ya, fundamental kita masih belum expect dia akan wow juga. Jadi mungkin menurut saya kalau pas mau trading di sini trading short term aja sih kalau dari Asia. Wood. Nah, Wood ini eksportir. Jadi kalau eksportir menurut saya ya dengan US dollar kita yang kalau melemah terus Indonesia kita melemah terus ya pasti buat beberapa instrumen beberapa emiten yang ekspor ini malah jadi benefit ya.
Nah menurut saya kalau kayak Wood ini sih udah lumayan tinggi. Saya masih ngelihat mungkin potensial pullback lebih dalam untuk Wood. Jadi menurut saya masih belum menarik kalau masuk harga sekarang. Dari MDKA ini sebenarnya salah satu yang kita lumayan suka ya. Kita coba cari entry point di 16.15 ya kalau bisa. IMJS atau IMAS tadi udah bahas, MLP udah bahas, BRMS udah bahas, Medco udah bahas, Win sudah, CMPP. Masih ada yang lihat CMPP ya. Ini sih nggak liquid lah, agak susah ya. Bagus sih, saya suka sih sebenarnya, tapi nggak begitu liquid ya problemnya. Java, oke. Beberapa pertanyaan terakhir deh. Java itu ada di technical IDs kita 1900 sampai 2000 kalau untuk masuk ya. Kalau untuk mas-masan kayak Archie ini mungkin bisa wait and see dulu. Terus kalau untuk harta itu juga lumayan tinggi ya. PSAP tadi udah dibahas. Indo ini nggak begitu liquid sih teman-teman ya. Toba juga saya lumayan suka. Toba, tapi trading aja. ASI ini juga masih belum menarik. Amtek tadi udah dibahas, BBRI udah dibahas. Terus apa lagi? Karwe juga nggak menarik karena kita masih ngelihat sebenarnya company-nya belum ada statement apa-apa jelas dari company-nya. Jadi belum ada moral issue atau mau apakah. Kalau semuanya dia backdoor listing doang tapi nggak diapa-apain ya sebenarnya nggak begitu menarik ya. Poly, technical saya nggak begitu suka, MLPL juga nggak. Medco tadi udah bahas. Maha juga belum sih kalau Maha ya. Ini mungkin agak panjang ya. Patut tadi sudah bahas. Jadi overall teman-teman ya, kalau dilihat ya banyak emiten yang kita udah bahas, tapi ya memang agak susah. Saya masih fokus ke konglomerat stok atau sebenarnya bergrup yang konglomerasi. Sama emiten-emiten yang masih ada corporation. Tapi so far saya masih ngelihat ada potensi untuk reversal ya dari banks ya, atau big banks ini sooner or later. Kita tinggal tunggu aja momentumnya sama faktor makro apa yang mempengaruhi emiten ini bisa naik. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Kalau untuk update hari Senin ini technical. Nah teman-teman yang belum lihat atau telat, teman-teman bisa lihat kita punya siaran di IG Live kita punya Instagram Reels ya. Oke, itu dulu teman-teman. Thank you buat waktunya. Kita ketemu lagi next week. Good luck besok-besok.